Jadi kalau kita bedakan endokrin itu adalah pasti melibatkan komunikasi antar sel yang bisa berjauhan melalui perantara atau melalui jalur sirkulasi darah. Sehingga dari organ penghasil hormon tersebut bisa mencapai ke organ efektornya, itu bisa jauh dari organ tersebut ya. Sistem endokrin terutama terdiri dari kelenjar-kelenjar. Jadi kalau kita membahas anatominya pun, endokrin itu tidak jauh dari istilah kelenjar ya, baik itu kelenjar apapun itu, kelenjar tiroid ya, kelenjar adrenal, kelenjar his dan sebagainya. Sebagian besar merupakan struktur jaringan yang berupa kelenjar atau glandula. Kelenjar endokrin merupakan sekelompokan sel ya, yang berfungsi untuk mensekresikan senyawa kimia, yaitu hormonnya, dan akan didistribusikan melalui peredaran darah menuju ke sel atau jaringan organ yang memerlukan atau sel targetnya. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin pada umumnya menuju organ target sasaran yang letaknya cukup jauh dari tempat sekresinya. Maka dari itu memerlukan perantara melalui peredaran darah. Hormon pada umumnya diproduksi kelenjar endokrin saat dibutuhkan. Ya, jadi biasanya tergantung pada demand ataupun kebutuhan dari tubuh saat itu, dan eh, produksi atau penghasilan hormon tersebut sangat tergantung pada lingkungan juga. Walaupun dalam jumlah yang sedikit, biasanya hormon tersebut akan mempunyai dampak atau respon yang luas. Sedikit tentang hormon, ya hormon merupakan protein ya yang bekerja terhadap sel target melalui reseptor yang terdapat pada sel target tersebut. Maka dari itu, walaupun sel target tersebut terletak jauh dari eh, sumber produksi hormon tersebut, karena sel target tersebut memiliki reseptor yang khusus juga ya, yang ada di selnya ataupun di permukaan selnya, maka walaupun dia secara sistemik akan tetap sampai ke sel target. Jadi sel target itu pasti memiliki reseptor ya untuk menerima hormon sebagai ligannya, sehingga baru bisa bekerja atau memberi efek pada sel target tersebut. Hormon dapat bekerja efektif bahkan dalam dosis yang rendah ya. Sedikit tentang organ-organ endokrin pada Anda. Jadi mungkin juga ini sudah dibahas di dalam anatomi. Yang pertama dari atas ke bawah ya, itu ada di bagian di sekitar otak, ada pertama adalah glandula pineal. Pineal gland itu kecil ya, strukturnya cukup kecil, dia yang merangsang eh, sekresi dari hormon melatonin, sebagian besar melatonin ya, yang sangat bekerja, yang sangat penting hubungannya dengan kondisi istirahat ataupun saat tertidur pada manusia. Kemudian di bawah pineal gland itu ada pituitary gland. Sebenarnya glandula pituitary ataupun hipofisis ini dikendalikan oleh organ yang di atasnya lagi ya, yaitu hipotalamus. Dan di atas dari hipofisis yang ini, nah hipotalamus inilah yang mempengaruhi jadi hipofisis atau pituitary. Jadi pituitary dan hipofisis itu adalah terminologi yang sama untuk organ yang sama. Yang mana kalau pada hipotalamus itu akan menghasilkan hormon-hormon yang bekerja sebagai releasing ataupun inhibiting terhadap hipofisis itu sendiri. Nanti dari hipofisis itu juga akan menghasilkan hormon-hormon yang mempengaruhi kelenjar kelenjar ataupun organ lainnya. Pituitary ataupun hipofisis dikenal sebagai master of gland atau kelenjar utama yang mempengaruhi banyak sekali kelenjar di dalam tubuh manusia. Kemudian organ lain yaitu meliputi tiroid. Tiroid terletak di sini di sekitar laring dan trakea. Tiroid pasti sering mendengar ya, itu menghasilkan hormon tiroid, tiroksin dan triiodotropin atau T3 dan T4. Kemudian ada di sekitar di dalam tiroid terdapat hormon kelenjar lainnya yang juga termasuk organ endokrin, yaitu
kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini tertanam di dalam tiroid, namun dia juga bekerja sebagai organ endokrin. Ada sepasang ya, ada 2 pasang, ada 4 berarti jumlahnya di dalam tiroid itu sendiri. Kemudian ke bawah di bagian abdomen kita bisa melihat adanya beberapa organ lainnya, yaitu meliputi organ adrenal atau kelenjar adrenal atau namanya suprarenal. Kenapa disebut sebagai suprarenal? Karena memang lokasinya itu berada di superior dari renal atau ginjal, jadi dia berada di atas dari ginjal. Karena ginjal kita ada 2, berarti kelenjar adrenalnya juga ada 2. Namun kerja dari adrenal ini dia berbeda dengan kerja dari ginjal, walaupun dia tampak seperti berada di ginjal. Kelenjar adrenal dia sebagai endokrin, sementara kalau ginjal itu sebagai di sistem urinaria atau produksi urin dan filtrasi darah. Kemudian di situ juga di bagian abdomen ini juga ada organ endokrin yang cukup besar, yaitu pankreas. Pankreas pasti sudah sering mendengar sebagai sel untuk insulin dan juga glukagon. Kemudian eh, organ-organ yang terkait dengan reproduksi, yaitu pada perempuan yaitu pada ovarium, dan pada laki-laki yaitu adalah testikel atau testis. Baik, organ pertama yang akan kita bahas yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di batang otak atau di sekitar diencephalon, dekat dengan ventriculus tertius. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi dari sistem kelenjar endokrin, karena dialah yang tadi saya sampaikan mengendalikan sebagian besar kinerja dari hipofisis yang ada di bawahnya atau pituitary gland. Jadi hipotalamus berada di bagian superior dari pituitary gland atau hipofisis, dengan menjalankan fungsi melalui humoral dan saraf. Nah, hormon pada hipotalamus ini akan menghasilkan faktor-faktor R atau releasing dan juga I atau untuk inhibiting, yang mengontrol sintesis dan juga sekresis hormon lainnya. Berikutnya adalah hipofisis. Hipofisis atau kelenjar pituitari ya merupakan master of gland yang dia strukturnya kecil dan oval, melekat pada permukaan bawah otak dan didekatkan oleh infundibulum. Jadi ada infundibulum di bagian tengahnya sebagai penyokong mekanik terhadap hipofisis. Nah, hipofisis ini terbagi menjadi 2 lobus, ada lobus anterior dan juga atau disebut sebagai adenohipofisis, dan lobus posterior atau neurofisis, yang mana masing-masing lobus tersebut akan menghasilkan hormon juga yang berbeda-beda. Jadi strukturnya seperti ini. Jadi ada bagian anterior dan ada bagian yang posterior. Juga ada bagian yang di tengah-tengah yaitu pars intermedianya. Ini juga menghasilkan hormon yang juga spesifik. Kemudian nanti kita akan lebih bahas banyak apa saja sih yang sel-sel yang menghasilkan hormon-hormon di masing-masing lobus dari hipofisis, baik itu yang anterior maupun yang posterior. Yang pertama yang kita bahas yaitu pada bagian anteriornya. Jadi struktur histologis dari hipofisis seperti ini. Ya, mereka itu merupakan sel terdiri atas sel-sel yang aktif mengekspresi berbagai macam jenis hormon. Di anterior sendiri itu lebih banyak jumlah hormon yang dihasilkan, sehingga masing-masing jumlah sel ini juga mempengaruhi jumlah dari hormon yang dihasilkan. Jadi jika ada 5 atau 6 yang dihasilkan, maka akan ada beberapa jenis sel juga yang spesifik menghasilkan hormon tersebut. Tugas kita adalah nanti membedakan secara histologi sel-sel apa saja yang terdapat di dalam hipofisis anterior ini dan juga hormon apa yang dihasilkan. Sementara di bagian
yang lobus posteriornya, yang ini lebih sedikit ya, hanya ada 2 hormon yang dihasilkan di sini. Kemudian dan juga nanti akan kita lihat perbandingan jenis selnya. Secara histologi dari hipofisis yang tadi saya sampaikan ada lobus anterior dari hipofisis, bisa kita juga sebut nama lainnya adalah pars anterior dari hipofisis. Sementara kalau yang posterior disebut juga nama lainnya adalah pars nervosa atau neurohipofisis. Kenapa ini disebut sebagai pars nervosa? Karena memang originnya mereka lobus posterior ini adalah perkembangan dari di anterior ini akan menyekresikan hormon-hormon sebagian besar ya adalah growth hormone, kemudian ada TSH atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang sekresi dari kelenjar tiroid yaitu T3 dan T4, kemudian ada hormon adrenokortikotropik serta FSH dan juga prolaktin. Sementara kalau posterior ini hanya akan mensekresikan 2 hormon, yaitu hormon oksitosin dan juga hormon vasopresin atau nama lainnya adalah hormon ADH atau antidiuresis hormon. Di masing-masing lobus yaitu menghasilkan hormon yang berbeda-beda dan juga mempengaruhi organ yang berbeda. Kalau kita lihat dulu dari anterior, yang pertama tadi salah satunya adalah menghasilkan FSH dan LH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Itu akan mempengaruhi organ reproduksi baik itu perempuan maupun laki-laki. Kalau pada perempuan, FSH dan LH tentu saja akan mempengaruhi perkembangan folikel pada ovarium dan juga mempengaruhi balancing dari hormon estrogen maupun progesteron. Sementara kalau pada testis ada pada laki-laki itu mempengaruhi organ testisnya sendiri, yaitu yang mempengaruhi proses spermatogenesis atau pembentukan sperma dan pembentukan hormon testosteron. Berikutnya juga dari anterior hipofisis ini juga menghasilkan growth hormone yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tulang dan juga jaringan-jaringan di sekitarnya. Kemudian ada menghasilkan MSH atau melanocyte stimulating hormone yang mempengaruhi perubahan pigmen dari kulit ya. Yang mana kalau MSH ini meningkat maka akan terjadi hiperpigmentasi pada kulit juga. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu pada tubuh manusia, misalnya pada saat kehamilan MSH ini cenderung lebih banyak dihasilkan. Jadi kita akan melihat pada ibu hamil itu areolanya akan lebih gelap ya dan juga terbentuk linea nigra pada bagian abdomennya. Kemudian selain itu juga di bagian anteriornya juga menghasilkan prolaktin. Prolaktin ini tentu saja mempengaruhi kelenjar mamae yang ada di payudara terutama saat akhir-akhir kehamilan dan juga sesudah kehamilan atau pada saat menyusui. Ini untuk menstimulasi pembentukan air susu ibu. Kemudian di anterior ini juga menghasilkan adrenokortikotropik hormon yang mana ini mempengaruhi kinerja dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu banyak ya hormon-hormon yang dihasilkan. Nanti akan kita bahas saat kita sudah sampai ke organ ini. Kemudian selain itu juga anterior menghasilkan TSH atau tirosin thyroid stimulating hormone yang mana seperti namanya dia akan menstimulasi kelenjar tiroid. Kemudian juga itu ya itu untuk anterior. Kemudian di lobus posteriornya akan menghasilkan 2 hormon utama yaitu pertama adalah oksitosin. Oksitosin di sini dia akan mempengaruhi mamai juga pada saat sudah sedang menyusui, jadi dia akan meningkatkan pengeluaran air susu ibu juga. Kemudian pada organ uterus ya pada saat menyebabkan kontraksi pada saat persalinan. Kemudian juga vasopresin atau ADH ya antidiuresis hormon
itu juga dihasilkan oleh posterior hipofisis yang mempengaruhi reabsorpsi cairan yang ada di tubulus-tubulus ginjal, sehingga dia akan keep water ataupun mempertahankan status hidrasi saat tubuh mengalami kekurangan cairan. Struktur histologisnya seperti ini, terdiri hipofisis dilapisi oleh suatu kapsula fibrosa ataupun kapsul jaringan ikat. Kemudian beberapa jenis sel yang ada di sini ya, ada sel basofil dan juga sel asidofil. Sel basofil maupun asidofil yang terdapat pada anterior hipofisis. Jadi banyak ya nama dari uh, anterior hipofisis ini bisa disebut sebagai uh, anterior hipofisis anterior hipofisis ataupun juga uh, pars distalis juga, ini juga penamaan yang sama untuk bagian ini ya. Jadi kalau adik-adik nanti setelah menjawab ujian, baik itu penamaan hipofisis anterior maupun pars distalis dari hipofisis, itu juga benar ya, sama artinya. Nanti di sini banyak sekali sel-sel yang berbeda-beda, ya, tapi sebagian besar ada yang acidofil dan ada juga yang basofil. Nah, acidofil sendiri nanti ada yang berbeda lagi, yang masing-masing sel tersebut akan menghasilkan hormon yang tadi disebutkan. Sementara kalau bagian eh, yang posterior juga nama lainnya nervosa atau neurohipofisis juga sama. Ya, jadi ada tiga ya namanya ya. Kalau yang anterior ada hipofisis anterior atau pars distalis boleh, ataupun adenohipofisis itu namanya sama untuk yang area ini. Sementara untuk yang yang posteriornya bisa disebut posterior hipofisis, bisa disebut juga sebagai neurohipofisis ataupun pars nervosa, itu sama. Nah, kalau di pars nervosa atau di yang posterior ini akan terdapat sel yang lebih, jadi dari pewarnaan pun berbeda ya. Dari di sini tidak ditemukan sel-sel asidofilik maupun basofil sehingga warnanya lebih pucat. Namun sel-sel di sini bisa menghasilkan dua jenis hormon yang tadi, yaitu ADH dan juga oksitosin. Kemudian di bagian intermediatnya ya, di sini akan ditemukan vesikel-vesikel koloid. Ini merupakan efek dari perkembangan embrionik dari hipofisis. Yang tadi saya sampaikan, sebenarnya hipofisis ini adalah bagian dari originnya, adalah perkembangan dari bagian dari otak, terutama bagian yang neurohipofisis ini. Ya, ini adalah langsung dari sistem sarapan tubuh mengalami perkembangan embriogenik. Nah, salah satu hasil efek darinya adalah dari perkembangan organ ini adalah ditemukannya vesikel koloid ini. Vesikel-vesikel ini merupakan eh, bisa ditemukan di bagian intermedia, yang mana pars intermedia pun ini menghasilkan hormon yang juga sendiri ya, yang tadi yaitu hormon melatonin sebagian besar. Nah, ini jadi dari struktur histologinya sudah berbeda ya. Kalau kita lihat dari pewarnaannya, bahwa di yang bagian adenohipofisis ataupun hipofisis anterior atau pars distalis ya namanya, itu akan menangkap warna yang lebih banyak dibandingkan bagian yang neurohipofisis ataupun pars yang posteriornya. Sementara di bagian intermedia kita bisa menemukan vesikel-vesikel yang berisi koloid tadi. Pertama akan kita bahas dari bagian anterior ataupun adenohipofisis dan pars distalis sama ya. Pars distalis membentuk sekitar 75% dari adenohipofisis dan dilapisi oleh suatu kapsula fibrosa yang tipis. Komponen utamanya adalah deretan sel epitel yang saling berselingan dengan kapilar bertingkat. Akan ditemukan juga fibroblast yang akan menghasilkan serat-serat retikular yang menopang deretan sel-sel yang akan mensekresikan hormon. Apa saja sih sel-sel yang menghasilkan? Yang pertama, kita bisa lihat dua kategori utama sel yang terdapat pada adenohipofisis ataupun pars distalis tadi. Yang pertama adalah kromofob dan juga kromofil. Kalau kromofob, seperti namanya, dia pewarnaannya itu dia lebih pucat ya. Jadi kita bisa menemukan sel-sel yang warnanya lebih pucat
pada sitoplasmanya tidak terpulas eh, warna warna kemerahannya maupun berbeda dengan sel-sel kromofil. Jadi kromofil ini hanya ada satu jenis sel di sini. Sementara kalau kromofil, ya dia sitoplasmanya akan menangkap pewarnaan pewarnaan dasar ya, hematosilin dan eosin. Nah, ada dua pewarnaan dasar yang ditangkap oleh sel kromofil, yang mana dua pewarnaan ini akan membedakan jenis selnya itu sendiri. Pertama adalah sel kromofil yang menangkap pewarnaan merah pada sitoplasmanya, kita sebut sebagai asidofil ataupun sel alfa. Sementara kalau sel-sel kromofil yang menangkap pewarnaan kebiruan pada sitoplasmanya, maka disebut sebagai sel basofil atau disebut dengan sel beta. Nah, sel basofil pun itu nanti kalau lebih advance itu bisa dibedakan lagi kembali menjadi basofil yang beta maupun basofil yang delta. Sementara yang pituisid ini adalah sel-sel yang ada di neurohypophysis ya, atau pada pars fossa. Pars distalis ataupun hypophysis anterior tadi saya sampaikan menghasilkan sel-sel ada chromophore dan chromofil. Sel pertama yang akan kita bahas adalah sel chromophore atau selula chromophobika, yang mana sitoplasmanya tidak berwarna atau tidak terpulas, sehingga menghasilkan sel dengan sitoplasma yang pucat ataupun terpulas yang lemah dan dengan sedikit ataupun tanpa granula sekretoris. Biasanya sel-sel ini terdapat di antara kelompok sel asidofil maupun sel basofil. Nah, hormon yang dihasilkan dari pars distalis ini yaitu ya hampir mengatur semua kelenjar endokrin lainnya. Misalnya seperti tadi ada prolaktin, ada MSH ya, ada growth hormone dan juga eh, hormon lainnya. Sementara kalau yang sel kromofil yang tadi berwarna ya, ada dua, ada sel asidofil, yang sel alfa di mana eh, kita akan melihat pewarnaan pada sitoplasmanya itu adalah menangkap warna merah yang sangat banyak dan bergranula, intinya akan terpulas berwarna. Jumlahnya cukup banyak dan juga bertanggung jawab dalam menghasilkan hormon-hormon somatotropik ataupun yang growth hormone tadi dan juga mamotropik atau yang berkaitan dengan prolaktin. Sementara kalau sel basofilnya atau sel beta ini adalah sel yang menangkap pewarnaan biru pada sitoplasmanya dan juga bergranula. Selnya berukuran lebih besar. Nah, sel basofil ini dia bertanggung jawab dalam menghasilkan hormon-hormon gonadotropik yang berhubungan sama reproduksi, kortikotropik yang berhubungan dengan kelenjar adrenal dan juga sel tirotropik yang berhubungan dengan tiroid ya atau TSH tadi. Jadi kalau sel alfa ini somatotropik ataupun growth hormone dan juga mamotropik atau prolaktin, sementara kalau sel basofil itu yang berkaitan dengan sel-sel gonad yaitu FSH dan LH. Kortikotropik yaitu ACTH ataupun adrenokortikotropik dan juga sel tirotropik pada TSH atau thyroid stimulating hormone. Jadi kita bisa bandingkan sel-sel yang ada di bagian distalis ya. Coba dicari dulu sel-sel yang mana yang pucat dan juga sel-sel mana yang terpulas. Kalau sel yang pucat atau tidak terpulas itu otomatis sudah sel kromofоб. Sementara kalau dia terpulas, kita lihat pulasan sitoplasmanya di berwarna apa? Apakah di berwarna sitoplasma bergranula merah ataukah bergranula kebiruan? Kalau bergranula merah, maka itu adalah sel asidofil atau sel alfa. Sementara kalau sel yang bergranula kebiruan, maka sel basofil atau sel beta. Sementara kalau di pars nervosa ataupun hipofisis posterior itu yang akan kita temukan adalah sel-sel pituisid. Nah, sel-sel pituisid ini yang nantinya berkaitan dengan sekresi dari hormon ADH maupun hormon oksitosin.
Kemudian di jaringan dari hipofisis tersebut kita akan menemukan banyak sekali sinusoid-sinusoid ini. Sinusoid-sinusoid ini merupakan kapiler, salah satu jenis kapiler yang memberikan vaskularisasi kepada masing-masing sel yang ada di dalam hipofisis ini. Ya, jadi sangat banyak sinusoid-sinusoid eh, di antaranya. Ya, ini isinya adalah kapiler yang membawa sel darah untuk melakukan proses metabolisme sel, baik itu sel kromofog maupun kromofil. Nah, di bagian hipofisis pun kita bisa menemukan yang disebut sebagai pars tuberalis. Kalau pars tuberalis ini merupakan daerah berbentuk corong yang mengelilingi bagian infundibulum neurohipofisis. Kebanyakan sel pada pars tuberalis ini berupa sel gonadotropik basofilik yang menyekresi FSH dan LH. Tapi juga basofilik ini juga sebagian besar banyaknya di bagian distalis ya, pars distalisnya. Kemudian ada pars intermedia. Pars intermedia seperti namanya dia merupakan zona tipis di antara pars distalis dan pars nervosa, yang mana biasanya di bagian intermedia ini sering sekali disusupi oleh sel-sel basofil. Tapi juga di intermedia ini sangat gampang diidentifikasi vesikel-vesikel koloid tadi, ya ataupun disebut sebagai folikuli yang mengandung bahan koloid, yang mana bagian pars intermedia ini juga akan menghasilkan hormon tertentu, yaitu melatonin tadi ya. Tadi sudah selesai sampai ke bagian persistalis. Sekarang kita lihat di bagian neurohipofisis ataupun hipofisis posterior atau nama lainnya adalah pars nervosa. Neurohipofisis ini meliputi bagian eminensia mediana dari tuber cinereum, kemudian tangkai dari infundibulum, jadi infundibulum paling atas, dan juga proses dari infundibularisnya. Proses ini akan berkembang menjadi pars nervosa dari hipofisis. Sel dari neurohipofisis ini adalah pituisit yang menyerupai sel seperti neuroglia di bagian lain susunan saraf-saraf pusat. Jadi pituisit ini merupakan sel kecil dengan juluran sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Sebentar ya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi kalau di neurofisis yang kita temukan nanti adalah sel pituisit ya, yang tadi dia selnya itu pipih ya, gepeng-gepeng dan eh, cukup gampang untuk diperhatikan di dalam neurofisis karena memang sebagian besar adalah sel-sel pituisit tersebut. Sel pituisit ini merupakan sejatinya adalah sel neuroglia. Jadi neuroglia itu adalah sel penyokong pada sistem saraf yang berkembang menjadi suatu sel sekretorik untuk hormon. Makanya hipofisis posterior ini juga disebut sebagai neurohipofisis karena memang dia originnya berasal dari jaringan saraf. Di dalam sitoplasmanya akan terdapat butir-butir granula dan pigmen. Pituisit terdapat di seluruh bagian neurohipofisis dan terutama banyak di parvosanya. Yang banyak terdapat pituisit. Jadi kurang lebih seperti ini struktur histologi dari hipofisis posterior atau di bagian neurohipofisisnya. Kita bisa memperhatikan banyak sel-sel pituisit dan juga bisa ditemukan herring bodies ya.
Jadi nanti pada saat praktikum histologi, coba dicari ya bagian dari hipofisis itu yang terdapat Hembadis ini. Hembadis itu adalah semacam vesikel seperti ini, yang mana ini itu penyimpanan dari hormon tadi yang dihasilkan, yaitu hormon oksitosin maupun hormon vasopresinnya atau ADH-nya. Jadi di Herring bodies di store tadi sudah dihasilkan oleh sel-sel di sini, nantinya akan dikeluarkan atau rilis tergantung pada kebutuhan dari tubuh. Herring bodies ini terbentuk ini ya, jadi dia tampak memang seperti vesikel ataupun folikel yang tidak berinti dan ukurannya lebih besar. Jadi dia memang tempat sebagai tempat storing dari hormon yang dihasilkan dari neurohipofisis. Dua hormon yang disekresikan oleh neurohipofisis tadi ada dua ya, ada oksitosin dan juga vasopresin atau nama lainnya juga antidiuresis hormon atau ADH. Fungsi dari oksitosin tersebut menyebabkan kontraksi otot polos terutama pada rahim di stadium akhir kehamilan sehingga dapat memberikan uh, kesan untuk persalinan dan juga menghentikan perdarahan pasca persalinan. Jadi kontraksi pasca persalinan itu sangat dibutuhkan ya, terutama untuk menghentikan perdarahan setelah partus. Kemudian sementara kalau oksitosin itu akan berhubungan dengan myoepitel yang ada di kelenjar mamai ya. Jadi di kelenjar mamai terutama pada saat akhir kehamilan dan juga setelah melahirkan maka akan terisi oleh ASI. Nah, di masing-masing ASI tersebut akan disimpan di alveoli mamai. Nah, di alveoli itu akan dilapisi oleh sel myoepitel namanya, yang mana epitel tersebut akan ada berkas otot polosnya. Dan oksitosin akan melakukan kontraksi di sel myoepitel tersebut untuk agar ASI yang berada di alveol tersebut akan keluar ya, untuk memberi ASI kepada bayi. Sementara kalau vasopresin ataupun ADH dia akan mempengaruhi ginjal untuk memproduksi urin yang pekat dengan melakukan penahanan air, terutama di bagian tubulus distal dan juga tubulus colligens ya. Jadi saat tubuh kita kekurangan cairan, maka tubuh kita akan cenderung untuk water meningkatkan reabsorpsi air yang ada di ginjal, sehingga cairan akan banyak diserap dan juga sehingga urin akan jadi lebih pekat ya. Setelah dari hipofisis, kita akan turun ke bagian bawah di bagian kelenjar tiroid atau gland tiroid. Mungkin ini juga sering dengar ya istilah tiroid ini. Merupakan kelenjar endokrin dengan diameter sekitar 5 cm terletak di kedua sisi ya. Jadi dia ada dua, jadi dia menyelubungi di bagian eh, di bawah laring dan sekitar trakea bagian atas. Terdapat dua lateral lobus ya. Kelenjar tiroid ini kalau kita lihat lagi itu strukturnya berisi folikel-folikel. Jadi seperti pulau-pulau yang nantinya di folikel tersebut akan dipenuhi oleh bahan-bahan sekretorik atau disebut sebagai koloid. Nah, koloid itulah merupakan hormon tadi, hormon tiroid ya. Itu baik itu T3 maupun T4. Nah, folikel tersebut dilapisi oleh sel-sel epitel kuboid selapis ya. Unsur utama dari koloid tersebut adalah glikoprotein tiroglobulin besar mengandung hormon tiroid dalam molekulnya. Hormon tiroid fungsinya banyak sekali ya, terutama metabolisme dan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini contoh jika ada pembesaran pada tiroid ya. Ini mungkin sering kita istilah gondok atau goiter. Jadi tiroid yang mengalami pembesaran karena adanya hiperaktivitas dari sel-selnya ataupun akibat dari kekurangan iodium. Kelenjar tiroid merupakan organ endokrin yang unik karena sel-selnya tersusun uh, menjadi suatu struktur yang disebut sebagai folikel atau foliculus.
Setiap folikel tersebut akan dikelilingi oleh kapiler sehingga nanti memudahkan hormon yang berada dalam folikel tersebut masuk ke dalam aliran darah. Epitel Epitel folikel tersebut dapat dapat berupa epitel selapis gepeng, kuboid ataupun kolumnar tergantung pada aktivitas kelenjar tiroid. Jadi saat kelenjar tiroid sedang aktif hormon tiroidnya, maka nantinya folikel akan terisi. Folikel yang terisi akan menjadi meregang ya, sehingga epitelnya akan jadi tampak seperti gepeng. Tapi saat folikel tersebut sedang tidak dalam keadaan aktif atau sudah berhasil mensekresikan koloidnya, maka folikel akan menyusut dan juga epitelnya akan tampak kuboid ataupun kolumnar. Nah, folikel inilah yang menjadi unit struktural dan fungsional dari kelenjar tiroid karena dialah yang akan menyimpan hormon T3 T4 yang nantinya akan dirilis ke dalam kapiler yang ada di sekitarnya. Sel-sel yang mengelilingi folikel disebut sebagai sel folikuler atau thyrocytes T, yang mana sel folikuler inilah yang akan membuat ataupun mensintesis hormon tersebut ya, hormon T3 dan T4. Jadi kalau kita lihat struktur histologinya seperti ini kurang lebih. Jadi akan tampak seperti pulau-pulau seperti ini, yang mana ini adalah folikel-folikel dengan berbagai macam ukuran dan juga berbagai macam aktivitas. Jadi justru folikel yang besar ya, yang besar seperti ini merupakan folikel yang tidak aktif karena dia sedang tidak merilis koloidnya ke dalam darah sehingga dia tampak besar gitu. Sementara yang kecil-kecil justru dia aktif karena dia sudah merilis atau sedang merilis mensekresikan hormon ke dalam aliran darah. Jadi ini terisi oleh koloid tadi yang merupakan substansi dari sel folikuler yaitu hormon T3 dan T4. Sel apa yang akan menghasilkan dari hormon tersebut yaitu sel-sel yang folikulernya. Jadi sel yang mengelilingi atau membentuk folikel tersebut atau disebut sebagai folikuler, sel tersebutlah yang akan menghasilkan hormon T3 T4 itu. Ini adalah folikelnya, ini koloidnya di bagian isinya ya, substansinya. Kemudian di masing-masing folikuler ini juga akan dikelilingi oleh anyaman-anyaman kapiler. Ya, anyaman-anyaman kapiler inilah yang juga penting untuk tempat disekresikannya hormon yang ada di sini. Kemudian kita juga akan menemukan sel-sel parafolikuler. Nah, sel-sel parafolikuler ini adalah sel yang ada di luar dari koloid. Nah, dia cenderung bergerombol. Nah, sel parafolikuler ini juga akan menghasilkan suatu hormon ya. Disebut sebagai hormon kalsitonin. Jadi selain kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon T3 dan T4, dia juga akan menghasilkan kalsitonin yang mana kalsitonin itu sangat berpengaruh pada keseimbangan kadar kalsium darah. Nanti akan ada hubungannya antara sel-sel parafolikuler ini dengan kelenjar lainnya yang ada di tiroid. Pada kelenjar tiroid, tadi ya, isinya adalah folikuler yang berisi koloid. Nah, koloid itu merupakan tiroglobulin ya, suatu glikoprotein beriodin. Jadi dia ada iodinnya ya, makanya seseorang dengan defisiensi iodin atau iodium itu dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar ini yang merupakan bentuk simpanan hormon tiroid yang tidak aktif atau yang belum aktif. Nah, selain folikular, tadi saya sudah perkenalkan bahwa terdapat sel lain yang ada di luar dari folikel, ya, yang bergelombor. Ukurannya akan lebih besar dan terpolas lebih pucat. Nah, sel parafolikular ini dia akan memproduksi tirokalsitonin ataupun kalsitonin tadi. Kalsitonin juga merupakan hormon, ya. Jadi tidak hanya T3 dan T4 yang akan dihasilkan oleh kelenjar tiroid, tapi juga ada hormon lain
yaitu hormon kalsitonin. Nantinya hormon kalsitonin ini akan berkaitan juga dengan hormon lainnya ya, karena dia terkait dalam keseimbangan kadar kalsium pada darah. Jadi saat kadar kalsium pada darah sedang rendah atau ataupun sedang tinggi, maka ini akan mempengaruhi peningkatan produksi dari hormon kalsitonin ini oleh sel parafolikular. Jadi ada beberapa sel yang harus adik-adik bisa identifikasi ya. Yang pertama pasti adalah sel folikulernya itu sendiri yang mengelilingi dari folikel. Yang berikutnya adalah sel parafolikulernya yang akan menghasilkan kalsitonin. Nah ini kalau kita lihat ya di parafolikuler ini dia berada di antara folikel-folikel, ukurannya lebih besar dan juga terpulas lebih pucat. Kemudian ini adalah folikel-folikelnya serta sel-sel folikulernya yang menghasilkan tadi membentuk koloid yang ada di dalam folikel ini. Susunan histologi dari kelenjar tiroid yang pertama bagian stromanya atau bagian stroma dengan anyaman kapiler yang disebut sebagai rete capillary follicular karena dia memang anyaman kapiler ini ada di sekitar folikel. Jadi memudahkan proses sekresi hormon menuju langsung ke aliran darah yang ada di kapiler di sini. Kemudian parenkim dari kelenjar tiroid itu atau badan dari tiroid tersebut tersusun oleh folikel-folikel tadi yang ukurannya juga bervariasi, ada yang lebih kecil, ada yang sedang, ada yang besar, yang mana itu menandakan aktivitas dari folikel tersebut. Kemudian juga epitelnya itu sangat tergantung juga dari aktivitas folikel. Saat aktivitas folikel sedang tinggi, artinya dia menyusut, maka eh, epitelnya akan menjadi sel kuboid tinggi. Tapi saat folikel sedang tidak aktif atau sedang storing atau menyimpan koloid, maka dia akan menjadi berukuran lebih besar, sehingga epitel yang akan terlihat itu adalah gepeng ataupun pipih. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Nah, folikel tadi yang berisi bahan koloid nanti pada saat di histologi maka akan tampak berwarna kemerahan yang homogen. Artinya dia berwarna sama semua tanpa adanya perbedaan densitas. Jadi seperti ini ya, jadi warnanya akan sama semua. Kalau yang ini mungkin akan tampak sebagian ada yang seperti ini karena ada koloid yang terretraksi ya ataupun terdistorsi pada saat pembuatan sediaan. Tapi kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi warnanya akan homogen saja karena dia merupakan koloid ataupun substansi yang berisi hormon. Fungsi dari kelenjar tiroid pertama adalah tiroksin ya, T3 maupun T4 itu akan meningkatkan metabolisme sel. Dan karenanya itu akan mempengaruhi perkembangan, diferensiasi sel, serta pertumbuhan sel pada tubuh. Makanya kalau ciri-ciri ataupun gejala-gejala seorang dengan hipertiroid, artinya dia aktivitas sel tiroidnya itu meningkat, maka metabolisme sel juga akan meningkat. Jadi ditandai dengan misalnya sering eh, berdegup jantungnya berdegup lebih kencang ya, berkeringat dan juga suhu tubuh yang lebih meningkat, menandakan metabolisme yang sedang tinggi. Dan tidak jarang juga orang dengan hipertiroid itu akan sering mengalami kelelahan karena memang metabolisme sel yang cukup tinggi akibat eh, aktivitas dari hormon tiroksinnya juga meningkat karena adanya kelainan pada tiroidnya. Selanjutnya adalah tirokalsitonin. Tadi ya kalsitonin dihasilkan oleh sel parafolikular. Nah, di sini dia berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dan mencegah resorpsi tulang. Resorpsi tulang di sini dilakukan oleh sel-sel osteoklas. Nah, biasanya ini terjadi akibat dari hiperkalsemia atau peningkatan kalsium. Jadi nanti
sel kalsitonin inilah yang akan membantu untuk menurunkan kadar kalsium jika nantinya terjadi hiperkalsemia ataupun terjadinya peningkatan kadar kalsium pada darah dengan cara eh, meningkatkan storing atau penyimpanan kalsium ke dalam tulang. Kita ketahui bahwa tulang merupakan tempat cadangan atau penyimpanan dari mineral, termasuk salah satunya adalah kalsium. Nantinya saat kondisi kalsiumnya juga rendah justru ya, itu nanti akan ada hormon lain yang bekerja di sini. Jadi kalsitonin di sini hanya untuk menurunkan kadar kalsium. Tapi untuk meningkatkan kadar kalsium nanti akan ada hormon lainnya. Nanti kita akan lihat setelah ini. Berikutnya adalah glandula paratiroid ataupun kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini dia tertanam ya di dalam tiroid seperti ini. Jadi dia ada dua pasang atau ada empat buah ya, yang masing-masing ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, hormon glandula paratiroid ini merupakan organ berbentuk lonjong dengan ukuran diameter yang cukup kecil ya, ada hanya sekitar paling panjangnya adalah 6 mm dan biasanya terdapat 4 buah dan sangat berhubungan erat dengan pinggiran posterior dari kelenjar tiroid. Jadi dia di belakang, di bagian belakangnya ya. Dan di bagian posterior dari tiroid akan ada empat empat buah dari paratiroid gland atau kelenjar paratiroidnya. Nah, paratiroid ini akan memiliki sel, sejumlah sel-sel utama yang kecil dan juga sel yang besar. Yang mana sel kecil dan sel besar ini dapat kita bedakan nanti secara histologi. Nah, sel-sel yang tampak kecil itu disebut sebagai sel principalis atau sel yang besar-besar disebut sebagai sel oksifil. Nanti kita akan lihat perbandingannya. Jadi seperti ini perbedaan saat kita mendapatkan persediaan dari kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid nanti akan sekumpul sel-sel yang tersusun sangat seperti ini ya. Nanti akan ada dua jenis sel utama, tapi paling banyak itu adalah sel prinsipal ya, atau sel sip cell. Sip cells ataupun principalis itu warnanya lebih asidofil ya, lebih jelas pewarnaannya dan sebagian besar menempati komposisi dari paratiroid itu sendiri. Jadi sip cell atau nama lainnya sel principal dia justru dia yang akan menghasilkan hormon yang disebut sebagai hormon paratiroid. Sementara kalau sel oksifilnya ya kita akan melihat ada sel-sel yang besar jumlahnya lebih sedikit dan lebih pucat dapat ditemukan di hormon paratiroid. Di sini dia merupakan hasil modifikasi dari sip cell, tapi dia tidak menghasilkan hormon apapun ya. Di sini sejauh ini belum diketahui apakah juga mensintesis hormon, tapi secara originnya adalah dia merupakan modifikasi dari sel prinsipal dan jumlahnya sedikit. Nah, sel utama berarti yang ada di paratiroid ini adalah sel oksifilnya ya, karena sel sip cell-nya. Karena sip cell-nya lah yang akan menghasilkan hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid ini fungsinya itu bertolak belakang dengan hormon kalsitonin yang tadi dibahas di sini. Ya, hormon kalsitonin. Yang mana kalau kita ketahui kalau hormon kalsitonin itu untuk menurunkan kadar kalsium darah, maka sel paratiroid ya atau parathormon ini justru dia yang akan meningkatkan kadar kalsium darah. Jadi saat kondisi kalsium darah sedang menurun, maka sip sel ini akan menghasilkan hormon paratiroid atau parathormon ya untuk meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara meningkatkan aktivitas dari sel osteoklas yang ada di tulang. Dan tadi saya sampaikan bahwa di tulang itu adalah tempat penyimpanan kalsium. Saat sel tubuh kita sedang kekurangan kalsium, kita akan mengambil kalsium dari tempat penyimpanan tersebut dengan cara meningkatkan aktivitas dari osteoklas. Kita ketahui osteoklas merupakan
sel perombakan ya. Sel yang dapat memodifikasi tulang, dia yang akan melakukan perombakan atau remodeling tulang dan juga bisa untuk mengambil cadangan-cadangan kalsium yang ada di trabekular tulang. Sehingga kalsium tersebut akan dikembalikan ke dalam sirkulasi darah dan kadar kalsium darah akan menjadi lebih seimbang atau ditambahkan. Jadi dia eh, aktivitasnya tuh kontradiktif ya antara paratiroid hormon yang dihasilkan oleh sif sel yang ada di paratiroid dengan kalsitonin yang dihasilkan oleh sel parafolikular tiroid. Jadi seperti ini, memang sebagian besar yang akan kita temukan adalah sel sif ya, sif sel itu. Sementara kalau sel oksipil itu lebih sedikit ya jumlahnya dan juga lebih pucat dan lebih besar. Tapi yang lebih fungsional di sini adalah sel sif ini, sel ini untuk menghasilkan hormon paratiroid atau parathormon. Oxyphil cell juga bisa bergerombol seperti ini ya, dan dia akan tampak berbeda sekali jika kita lihat, kita bandingkan dengan sel-sel yang ada di stem cell atau sel principalis pada paratiroid hormon. Principalis atau stem cell itu akan menghasilkan hormon paratiroid yang menjadi pengatur kalsium dalam tubuh. Jadi jika kadar kalsium darah turun di bawah normal, maka ada suatu reseptor untuk untuk mensensing kalsium pada sel utama atau pada untuk melakukan sekresi hormon PTH ataupun paratiroid hormon. Nanti dia akan langsung bekerja ke sel-sel yang ada di tulang ya, baik itu osteoblas dan juga meningkatkan aktivitas osteoklas serta untuk mengurangi pelepasan kalsium melalui ginjal dan membantu absorpsi kalsium dalam usus sehingga harapannya adalah kadar kalsium dapat kembali normal di dalam darah. Jadi kalsium itu tidak hanya digunakan untuk membentuk struktur tulang dan gigi ya. Jadi kalsium itu juga berperan dalam metabolisme sel. Beberapa pompa ion ya ataupun kanal-kanal intraselular itu menggunakan beberapa mineral. Salah satunya adalah kalsium, magnesium, mungkin yang paling sering digunakan. Fosfat ya ataupun fosfor. Nah, salah satunya adalah kalsium. Jadi saat kondisi kalsium sedang rendah pada dalam kondisi tubuh, maka itu tidak baik untuk tubuh, terutama untuk metabolismenya, metabolisme intraselnya. Sehingga tubuh kita akan merilis hormon paratiroid yang dihasilkan oleh sel prinsipal dari eh, kelenjar paratiroid untuk meningkatkan kalsium dengan cara meningkatkan aktivitas osteoklas, mengurangi pelepasan ataupun ekskresi dari kalsium melalui ginjal, serta meningkatkan penyerapan kalsium pada usus. Nah, setelah dari kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid, kita akan turun ke bawah di bagian visceral tubuh atau bagian abdomen, yaitu kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal, sama ya namanya. Kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal ini berjumlah sepasang karena memang jumlah ginjal juga ada sepasang, maka dia juga ada dua. Berbentuk seperti piramidal, gepeng yang letaknya pada tutup kranial pada tiap ginjal. Jadi dia berada seperti di bagian kepalanya ginjal ya. Hilusnya merupakan dilakukan pada permukaan anterior. Nah, pada saat kita melakukan irisan histologi ataupun pada kelenjar adrenal ini, kita akan melihat ada dua zona yang cukup ketara perbedaannya ya. Yang pertama adalah cortex atau bagian paling luar itu akan tampak kekuningan akibat adanya jaringan adiposa di sana. Kemudian di bagian medulanya itu akan tampak lebih tipis, ya, berwarnanya lebih coklat kemerahan, dan dia akan membentuk trabekular radial nanti ada di bagian medulanya, serta banyak sekali serat seluler dari korteks menuju ke medula. Kapiler darah nanti akan menembus ke dalam kelenjar melalui suatu trabekula yang halus.
Kelenjar suprarenal ini dia memiliki kapsul yang melindunginya, bukan kapsul fibrosa juga. Kapsul ini akan bercabang ke dalam dan membentuk trabekula-trabekula. Trabekula itu seperti sekat-sekat jaringan ikat ya. Kelenjar suprarenal ini tadi ya terdiri atas bagian korteks dan medula, yang mana masing-masing bagian korteks maupun bagian medula itu menghasilkan sel-selnya itu menghasilkan hormon yang juga berbeda-beda. Bagian korteks dari kelenjar suprarenal ini akan menghasilkan hormon adrenokortikoid yang tadi. Jadi kalau di hipofisis kan dia akan merilis adrenokortikotropik hormon ya, yang mana akan mempengaruhi kelenjar adrenal ini untuk menghasilkan hormon-hormon adrenokorteks. Yang mana sebagian besar atau keseluruhan dari hormonnya ini adalah hormon yang berbasis atau bersumber dari steroid. Jadi hormon-hormon steroid yang berasal sebagian besar dari prekursor utamanya yaitu kolesterol. Jadi kolesterol itu tidak serta-merta adalah eh, suatu keadaan yang buruk terhadap profil lipid ya, yang mana sebenarnya kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Hal sederhananya saja misalnya pada membran sel. Ya, kita balik lagi mungkin di bagian molekulernya. Sel kita kan dilapisi oleh dua lapis membran ya, atau disebut sebagai eh, fosfolipid bilayer atau dua layer. Nah, di sana itu terdapat kolesterol yang juga tertanam di dalam membran sel yang berfungsi untuk meningkatkan eh, struktur dari membran sel itu sendiri. Jadi seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita itu membran selnya itu terdapat kolesterol, yang mana itu memang sudah bagian dari membran sel. Selain itu, kolesterol ini juga digunakan untuk membentuk hormon-hormon steroid. Ya, hormon-hormon steroid ini sangat penting untuk eh, metabolisme sel dan juga pertumbuhan dan perkembangan. Makanya kalau ada orang-orang yang mungkin ya yang suka berolahraga, yang suka injeksi ataupun menambah hormon steroid di luar prescription dari dokter, itu dapat membahayakan kelenjar ini. Karena kelenjar ini menghasilkan steroid itu. Jadi saat adanya yang juga berlebihan dan tidak terkontrol, maka dapat menurunkan aktivitas dari kelenjar suprarenal ini, sehingga nantinya saat steroid tersebut dihentikan konsumsinya, maka kelenjar ini juga akan berhenti untuk menghasilkan steroid. Artinya tubuh kita akan tidak normal lagi untuk menghasilkan hormon-hormon steroid. Itu untuk bagian korteks. Berikutnya adalah untuk bagian medula atau bagian di tengahnya atau di dalamnya dari kelenjar suprarenal. Ini juga akan menghasilkan hormon ya. Terutama adalah hormon-hormon katekolen atau hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, ini adalah bagian korteks. Nah, bagian korteks dari suprarenal itu kita bisa bagi dalam 3 zona. Secara histologi pun nanti akan terlihat sangat berbeda antara sebaran sel-sel yang ada di masing-masing zona tersebut. Zona yang pertama adalah zona zona glomerulosa. Ini adalah zona yang paling luar, jadi berada tepat di bawah dari kapsula fibrosa. Jadi ini adalah kapsula fibrosanya, dan di bagian bawahnya adalah zona glomerulosa. Nah, ini kita akan melihat sel-sel yang bentuknya mirip seperti glomerulus pada ginjal. Jadi kalau sudah mempelajari histologi ginjal mungkin tahu perbedaannya secara jelas bahwa ini mirip sekali dengan bentuk atau struktur yang ada di glomerulus ginjal. Makanya disebut sebagai zona glomerulosa. Nah, ini ya di zona ini akan dihasilkan hormon-hormon mineral kortikoid atau yang sering kita dengar adalah aldosteron. Nah, di bawah dari zona glomerulosa, kita akan menemukan sel yang berbeda sekali dari posisi maupun dari warnanya dibandingkan zona glomerulosa, yaitu zona fasciculata.
Nah, zona cavasiculata ini dia lebih tebal, ya, jadi ukurannya tuh lebih tebal dibandingkan zona glomerulosa, terletak di bawah zona ini. Kemudian di dalam sitoplasmanya terdapat banyak sekali vakuol-vakuol, jadi seperti adanya jadi seperti mirip seperti sel lemak ya, sel-sel lemak. Makanya disebut juga sebagai sel spongiosit atau sel yang terdapat sel busa ya. Jadi dari pewarnaannya juga dia juga warnanya lebih pucat, sitoplasmanya tidak terpulas ataupun terpulas dengan lemah. Nah, di zona fasciculata ini sel-sel akan menghasilkan sel hormon-hormon glukokortikoid. Masih masih termasuk dalam hormon steroid ya. Nah, di bawah dari zona fasciculata kita akan menemukan sekelompokan sel juga nanti akan berubah konsentriknya yaitu zona reticularis. Nah, zona reticularis ini dia berbatasan dengan bagian medula. Jadi setelah selesai dari zona reticularis maka langsung masuk ke bagian medula dari kelenjar suprarenal. Di sini selnya akan tersusun berderet-deret ya, dan deretan itu akan saling bersilang berjalinan satu sama lain membentuk anyaman mirip jala. Sel-sel yang pada daerah ini biasanya mempunyai pigmen liposin yang berwarna agak kecoklatan, dan di sini di zona ini di zona reticularis ini akan menghasilkan hormon androgen yaitu hormon dehidroepiandrosterone. Masih termasuk dalam hormon eh, androgen. Androgen juga itu dibentuk oleh steroid ya ataupun kolesterol. Jadi ada tiga zona yang bisa kita bedakan di dalam korteks, yaitu pertama adalah zona glomerulosa dengan sebaran sel-sel seperti glomerulus ginjal, kemudian ada zona fasciculata dengan sel-sel seperti spons ya, terpulas lebih pucat dan lebih tebal zonanya. Kemudian di bawahnya ada zona reticularis dengan sel-sel yang tidak memiliki batas yang kurang tegas, tapi dia tampak berderet-deret atau berbaris-baris. Yang mana masing-masing zona ini akan menghasilkan hormon steroid yang berbeda-beda. Yang pertama ada hormon menghasilkan mineralokortikoid, di bawahnya fasciculata untuk glukokortikoid, dan reticularis untuk menghasilkan dehidroepiandrosterone atau hormon androgen di dalam tubuh ya. Nah, di bagian bawah dari reticularis maka kita akan langsung masuk ke bagian medulanya. Nah, di bagian medula ini sel-selnya akan menghasilkan tadi sel-sel hormon katekolamin. Jadi seperti ini terlihat perbedaannya ya. Kalau di bagian atas ini adalah kapsula fibrosanya, berarti di bagian bawah ini adalah zona glomerulosa, dan ini yang tampak seperti spons dan berwarna lebih pucat, sitoplasmanya ini adalah zona fascikulatanya, dan di bagian bawah dari fascikulata ini masuk ke zona reticularis. Jadi akan tampak seperti ini ya perbedaannya sampai dia menuju ke medula. Nah, di medula nanti sel-selnya itu akan menghasilkan katekolamin yang terdiri dari epinefrin. Ini sangat penting untuk uh, fungsi fight or flight ya pada tubuh manusia. Jadi meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Jadi saat kondisi-kondisi tertentu maka epinefrin dan norepinefrin ini akan dirilis dalam jumlah yang banyak pada tubuh manusia untuk agar tubuh kita ini bisa survive. Jadi secara otomatis pun tubuh kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk bertahan diri ya. Misalnya kita diharuskan untuk melompat ya dengan lebih tinggi atau terjun dengan keberanian lebih tinggi. Nanti uh, epinefrin dan norepinefrin ini akan sangat dirilis sangat tinggi akan mempengaruhi kerja tubuh ya. Di antaranya adalah meningkatkan pacu jantung ya, meningkatkan respiratory rate-nya, pernapasan, meningkatkan tekanan darah sehingga tubuh kita bisa bereaksi cepat. Sementara kalau bagian korteks tadi ada mineralokortikoid atau aldosteron, glukokortikoid ini paling sering didengar adalah kortisol ya. Jadi hormon-hormon eh, atau disebut sebagai hormon stres ya kalau kortisol. Yang mana biasanya kortisol dipengaruhi oleh kondisi tubuh juga. Jadi biasanya di pagi hari itu akan meningkat ya dan akan semakin menurun sampai ke malam hari. Kemudian hormon-hormon androgen atau berkaitan dengan hormon seks.
di bagian zona retikularisnya. Jadi secara histologi sudah bisa dibedakan ya, mana yang zona glomerulosa, zona yang fasciculata, reticularis, serta bagian medula dari kelenjar adrenal. Ini untuk membedakannya bisa di sini lebih detail untuk zona glomerulosanya bagian atas ya. Kemudian ini juga fasikulatanya di sini banyak droplet ya. Jadi banyak sekali tampak seperti sel-sel lemak yang ada di sini. Jadi putih-putih seperti ini ya. Terlihat seperti busa, makanya disebut sebagai sel spongiosit seperti spons. Nah, dia akan menghasilkan glukokortikoid serta sedikit androgen. Sementara kalau retikularis itu pasti sudah bisa ditentukan yaitu di bawah fasciculata. Terdiri dari jaringan untaian sel yang saling berhubungan, kemudian warnanya juga bisa berbeda dibandingkan fasciculata ya. Kalau fasciculata tadi yang tampak seperti lipid, nah di bawahnya itu lebih terpucat normal, terpulas normal, pewarnaannya dan juga sel-selnya itu lebih berderet-deret seperti ini. Jadi tampak seperti ada, jadi di masing-masing sekat ya antara kelompokan sel ini juga terdapat ininya ya kapiler-kapiler darahnya, sinusoid-sinusoidnya. Jadi nanti saat nanti disekresikan hormon yang ada di sini akan langsung masuk ke dalam kapiler yang ada di masing-masing ini. Nah, ini kapiler-kapilernya juga dengan ini ya. Ini sekat-sekatnya ini terdapat kapiler-kapiler darah yang nanti jika sudah disekresikan akan langsung masuk ke dalam aliran darah. Sementara bagian medulanya itu kita akan menemukan sel disebut sebagai sel kromafin. Sel kromafin ini terdapat di medula adrenal. Dia mengandung granula-granula yang berisi tadi hormon-hormon katekolamin yaitu epinefrin dan norepinefrin. Jadi bagian medula itu bagian yang tengah seperti ini ya. Fungsinya ya bisa dibaca seperti ini. Kalau zona glomerulosa tadi akan menghasilkan aldosteron dan deoksikokortikosteron untuk mengelola keseimbangan cairan air dan elektrolit. Kemudian kalau zona fasciculata dia akan menghasilkan kortison dan hidrokortison atau kortisol tadi. Peran dalam metabolisme karbohidrat juga mempengaruhi jaringan ikat dan juga akan respon imun. Kemudian ada zona reticularis yang menghasilkan hormon-hormon seks dengan jumlah yang lebih sedikit ya, yaitu meliputi estrogen dan progesteron serta beberapa hormon androgenik yang utama yaitu dehidroepiandrosterone. Kemudian kalau bagian medulanya ini akan menghasilkan sel-sel kromafin tadi akan menghasilkan katekolamin yang terdiri dari epinefrin dan norepinefrin. Setelah dari kelenjar adrenal, kita akan berlanjut ke organ yang masih ada di sekitar situ, yaitu organ pankreas. Pasti sering sekali mendengar istilah pankreas, merupakan salah satu kelenjar organ endokrin yang paling besar ya. Nah, pankreas sendiri itu sebenarnya merupakan kelenjar ganda. Artinya kelenjar pada pankreas ini bisa bekerja secara eksokrin dan juga bekerja secara endokrin. Yang mana kedua fungsi tersebut dilakukan oleh sel-sel yang juga berbeda. Ya, kalau kelenjar endokrin nanti kita akan lebih banyak bahas di sini, yaitu meliputi yang disebut sebagai Pulau Langerhans atau uh, Islet of Langerhans. Mungkin sering pernah dengar juga istilah Pulau Langerhans itu ya. Sementara sel-sel selain Pulau Langerhans itu yang bekerja sebagai kelenjar eksokrinnya. Nah, karena kita sekarang membahas tentang sistem endokrin, maka kita akan lebih banyak mendiskusikan terkait Pulau Langerhans. Pulau Langerhans atau nama lainnya adalah Islet of Langerhans atau bahasa histologinya bisa juga disebut Insula Pancreatica, merupakan sekelompokan sel ya, yang cukup padat yang berada di antara ataupun di di dalam eh, di dalam pankreas di antara sel-sel eksokrinnya.
dia adalah satu-satunya sel yang bekerja secara endokrin dalam pankreas. Dia tampak memang seperti pulau-pulau karena memang dari pewarnaan itu akan berbeda. Ya, histologi kita bisa membedakan jelas mana sih pulau di antara sel yang ada di sekitarnya. Terdapat lebih dari sekitar 1 juta pulau dalam pankreas manusia, eh, tapi pulau tersebut hanya membentuk sekitar 1-2% dari volume organ tersebut, karena memang kecil-kecil ya dibandingkan sel-sel eksokrinnya. Setiap pulau akan terdiri atas sel-sel bulat ataupun poligonal yang tampak pucat, dan dia akan terpulas lebih lemah ketimbang sel-sel asinar ataupun sel-sel asidofil lainnya di sekitarnya. Dan dia cenderung bergerombol, jadi nanti kita bisa bedakan. Jadi sel-sel sekitarnya itu akan terpulas lebih lebih banyak ya pewarnaannya dibandingkan sel-sel pulau Langerhans ini. Ya, lebih seperti ini eh, struktur histologis dari mikroskop. Sekitar ini yang berwarna lebih gelap, ini adalah sel-sel eksokrinnya atau bagian eksokrin dari yang justru akan kita lihat itu adalah si yang pucat ini, yang tampak seperti pulau-pulau. Inilah disebut sebagai Islet of Langerhans atau Island of Langerhans, Pulau Langerhans ya. Jadi dari pewarnaan pun sel-selnya itu kecil-kecil dan juga bergerombol dan tidak terpulas pewarnaan yang lebih banyak, hanya sedikit atau sangat lemah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang Pulau Langerhans, mana yang bagian eksokrin dari ginjal. Jadi bagian endokrin dari ginjal itu adalah si Pulau Langerhans ini, ya, yang ini. Pulau Langerhans ini tersebar di seluruh pankreas dan tampak sebagai massa bundar, tidak teratur, terdiri atas sel-sel yang tampak pucat dengan banyak sekali pembuluh darah. Dengan pulasan khusus, ya, jadi mungkin pulasan biasa tidak bisa membedakan sel-sel yang terdapat di Pulau Langerhans. Dengan pulasan yang khusus, kita bisa membedakan ada 3 jenis sel utama pada eh, Pulau Langerhans ini, yang mana masing-masing sel itu berfungsi berbeda-beda untuk menghasilkan hormon yang juga berbeda. Pertama adalah sel alfa, ada sel beta dan sel delta. Tapi kalau kita menggunakan pewarnaan rutin, yang misalnya pewarnaan HE, hematoxylin eosin, kita bisa membedakan sel alfa dan beta. Sel alfa ya kita lihat warnanya tampak sitoplasma akan berwarna kemerahan, sementara kalau sel beta dia akan lebih basofil atau warnanya akan kebiruan pada sitoplasmanya. Tapi kalau kita pakai metode imunohistokimia, kita bisa membedakan 4 macam sel di situ ya, ada A, B, D dan F. Tapi cukup cukup jika bisa membedakan 2 macam sel saja, sel alfa dan beta itu sudah bagus sekali. Jadi sel alfa maupun sel beta dalam hal ini dia memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh manusia untuk metabolisme energi. Yang paling sering kita dengar itu adalah sel beta. Ya, sel beta itu adalah sel yang mengsekresi insulin. Insulin kita ketahui fungsinya sangat penting sekali untuk pembentukan energi pada sel atau atau pembentukan energi intraseluler ya. Yang mana inilah yang menjadi etiologi jika ada kerusakan ya pada sel beta ini atau pada pankreas ini terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes mellitus itu hubungannya adalah gangguan pada insulin. Baik itu berupa insulinnya dalam sedikit, yang diproduksi sedikit, ataupun terjadinya kerusakan pada insulin itu sendiri. Sehingga terjadi istilahnya adalah resistensi insulin. Sementara sel alfa ini juga penting untuk diketahui karena dia mensekresi glukagon. Glukagon ini adalah hormon yang berbeda kinerja dengan insulin. Jadi saat insulin ini bekerja untuk menurunkan gula darah, ya menurunkan glukosa darah. Nah, glukagon ini bertujuan untuk meningkatkan glukosa darah saat
glukosa darah kita sedang kekurangan. Jadi glukagon ini akan meningkatkan aktivitas gluconeogenesis. Mungkin masih ingat di pelajaran biokimia ya, gluconeogenesis salah satu metabolisme karbohidrat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi eh, di luar yang bersumber karbohidrat, misalnya dari protein, dari lemak gitu ya. Nanti dari glukagon. Ini biasanya glukagon ini akan meningkat nih, terutama misalnya pada saat kita sedang berpuasa atau sedang diet diet hipokalori. Nah, glukagon nanti dia akan mencoba meningkatkan gula darah dengan cara mengambil sumber-sumber non glukosa atau dari glikogen atau cadangan glukosa yang ada di hepar. Sementara kalau insulin kan kita ketahui fungsinya adalah untuk menurunkan gula darah ya, karena saat kita makan misalnya ya, setelah kita makan beberapa saat kita makan maka gula darah kita sedang tinggi. Nah, insulin juga akan dikeluarkan sangat banyak dari sel beta ini untuk nantinya glukosa glukosa tersebut bisa digunakan oleh sel-sel tubuh kita untuk menghasilkan energi. Jadi glukosa darah juga akan turun seiring dengan eh, banyaknya disekresi oleh insulin. Saat tubuh kita sudah cukup ya atau sudah turun, maka insulin juga akan secara berangsur-angsur berkurang sekresinya oleh sel beta ini. Sel-sel lainnya adalah sel delta tersebar kurang dari 5%. Dia akan mengekspresi somatostatin. Nah, somatostatin ini yang akan mengatur kapan sih harus mengeluarkan insulin, ya, kapan harus mengeluarkan glukagon. Jadi somatostatin ini seperti eh, kakaknya dari insulin dan glukagon. Jadi dia yang mengatur kapan insulinnya akan dirilis dan kapan akan di stop ya, atau kapan glukagon yang dibutuhkan dan kapan glukagon di stop. Jadi kalau kita lihat di Pulau Langahan seperti ini, kita bisa bandingkan ya, mana yang alfa, mana yang beta. Coba saja dilihat dari alfa, ya dia akan berwarna lebih asidofil, lebih kemerahan pada sitoplasmanya. Nah, ini akan menghasilkan glukagon tadi. Sementara kalau sel beta, itu yang lebih pucat atau berwarna kebiruan pada sitoplasmanya. Nah, ini akan menghasilkan insulin. Sementara bagian yang di luar dari eh, Pulau Langerhans ini adalah bagian eksokrin dari sel ya. Banyak juga fungsi-fungsi dari sel eksokrin. Sel-sel eksokrin dari pankreas terutama pada pencernaan ya. Tapi yang kita bahas sekarang lebih banyak endokrinnya. Ini adalah endokrin. Endokrin dari pankreas adalah Pulau Langerhans itu sendiri. Mungkin sekian dari pembahasan kita. Nanti organ reproduksi ya, misalnya ovarium dan testis nanti akan dibahas di blok reproduksi sendiri. Endokrin mungkin cukup sampai di sini. Mungkin tambah di silahkan dokter. Apakah ada sekiranya tambahan dari dokter L? Ah, tidak sampai. Sementara sudah cukup dok atau bagaimana dok? Cukup sekiranya. Baik. Nanti mungkin akan lebih jelas saat kita lihat di praktikum ya dok, bagaimana mengidentifikasi masing-masing sel, masing-masing kelenjar, dan organ-organnya. Ya, Terima kasih dokter L. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin diklarifikasikan atau didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Fatin. Uh, dok, saya izin bertanya. Tadi untuk yang di bagian paratiroid,
Itu tadi dari penjelasan saya dapat itu ada chip cell dan oxophil cell. Ya, Eh, saya izin konfirmasi dok. Jadi untuk chip cell itu kan warnanya dia lebih jelas, dia warnanya lebih lebih gelap gitu ya dok, lebih ya. ungu gitu. Kemudian Hmm. untuk oxophil dia warnanya itu dia lebih buram. Lebih Eh, pucat. oh ya lebih pucat. Kalau saya lihat tadi, kalau pas di gambar itu chip cell-nya itu dia seperti di dalam oxophil cell ya dok. Tidak, justru shift cell itu yang paling banyak komposisi selnya. Jadi justru oksifilnya yang menyebar di antara-antaranya. Tapi juga bisa kita temukan oksifil yang bergerombol. Jadi tampak dia yang lebih dominan tergantung dari pembesaran saat kita melihat mikroskop. Tapi kalau kita lihat dari pandangan luas ya, justru nanti oksifil shift cell yang paling banyak nanti jumlahnya. Dan yang oksifil yang lebih sedikit seperti itu. Baik, dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih kembali, Fatin. Bagus pertanyaannya. Yang lain, apakah ingin ditanyakan kembali? Tapi nanti yang menghasilkan parat hormonnya tadi yang shift cell ya, di Fatin. Baik dok. Ya. Silahkan. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti akan lebih jelas lagi saat kita praktikum ya. Jadi kita akan lihat, kita bedah masing-masing jenis sel-selnya. Terutama nanti di bagian uh, Pulau Langerhans itu diharapkan bisa yang membedakan mana yang sel alfa dan sel betanya. Nanti saya akan coba cek apakah kita punya preparat yang cukup baik untuk membedakan masing-masing sel. Tapi kalau untuk hipofisis, itu kita punya preparat yang cukup bagus yang bisa membedakan sel kromofob dan kromofilnya, baik itu asidofil maupun basofil. Apalagi kelenjar adrenal itu juga kita punya sediaan yang cukup baik, membedakan masing-masing zonanya, dan tiroid juga apalagi kita punya yang bagus ya. Apakah ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi dari adik-adik sekalian? Mungkin jika sudah cukup cukup bisa didapatkan informasinya, bisa berikan share reaction thumbs up seperti ini biar saya tahu siapa aja yang sudah oke. Irfan, Namira, Sylvia, ya, Suci, Ahlan nih bertanya ya, atau gimana Resan? Oh, Ahlan udah ganti jadi thumbs up ya. Oke, Akdan, Syarifah, dan lain-lainnya di page 2. Page 2 sedikit, page 2 apakah ada orang? Oke, Putri, Aegis, Alia, Ratu, Divya, Astrid. Page 3 gimana nih? Ada Yavi, Febrian, Rizky, oke. Baik, mungkin saya butuh statement juga jika memang sudah cukup bisa dimengerti pembahasan kita siang hari ini. Silakan. Atau apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Izin Pak Reno udah cukup kayaknya, mungkin nanti pas waktu praktikum yang lebih tekanin sih. Baik, terima kasih Syarifah. Nanti di praktikum mungkin akan lebih intens ya. Yang lain gimana selain Syarifah? Sudah cukup, Pak Reno. Sudah, baik. Terima kasih banyak eh, atas atensinya, Dokter L. Eh, apakah ada penutup dok dari dokter? Udah. Baik. Nanti insya Allah kita Mana? akan bertemu di kelas praktikum ya dok. Oke. Alhamdulillah. Semoga dokter bisa hadir juga. Baik.